Tata tertib sidang Pengadilan Negeri Bantul. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri untuk hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, serta wajib memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan. Dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan kepada petugas pengadilan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan cepat dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membahayakan keamanan persidangan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, maupun siaran TV harus meminta izin terlebih dahulu dari hakim ketua sidang. 9. Siapapun di dalam persidangan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih melanggar juga, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila tindakan tersebut merupakan tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Senin 4 November 2019, sidang Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 10-PB-2018-PNBTL atas nama terdakwa Eko Saputra akan segera dimulai. Majelis hakim akan masuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdasarkan pasal 230 KUHP, ruangan ini telah siap untuk jalannya persidangan. Dan berdasarkan pasal 153 ayat 5 KUHP, anak di bawah umur dilarang untuk mengikuti jalannya persidangan, kecuali hakim ketua mengizinkan anak tersebut untuk hadir di persidangan. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, setiap orang yang disangka, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi majelis himbau kepada para rekan pers dan pengunjung yang mengambil dokumentasi agar nama terdakwa disebutkan hanya nama inisialnya saja, mengerti?
Dan juga majelis hakim himbau kepada para pengunjung yang mengambil dokumentasi agar flash kameranya tidak digunakan. Panitera, petugas pengadilan, rohaniawan sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum dan penasihat hukum sudah siap ya? Siap, Yang Mulia. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 10-PIT-B-2019-PNBTL atas nama terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Petugas, hadirkan terdakwa atas nama Eko Syaputra ke dalam ruang persidangan. Baik, silakan kembali ke tempat. Terdakwa silakan duduk. Terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap ikut persidangan ya? Siap, Yang Mulia. Bisa sebutkan nama lengkap? Nama saya Eko Saputra Akbar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Saya di Bantul 14 Januari tahun 2000, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Era Kartini, RT 5, RW 2, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul. Agama Islam, pekerjaan pelajar kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, di sini terdakwa telah didakwa penjara selama 17 tahun. Pada saat ini apakah terdakwa didampingi penasihat hukum? Benar, Yang Mulia. Benar ya ini penasihat hukumnya? Benar Yang Mulia, dengan saya sendiri Rida Oktariani SMA dan rekan saya Christian Andi Aziz SHMH, kami tergabung dalam Martida Sarahab N4 Yang Mulia. Baik, penasihat hukum silakan maju ke depan untuk memberikan surat kuasa, berita acara sumpah, dan kartu advokat. Saudara terdakwa dan penuntut umum juga maju ke depan memeriksa. Silakan. Silakan penuntut umum diperiksa. Baik, silakan kembali ke tempat. Agenda sidang hari ini yaitu pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Penuntut umum apakah sudah siap surat dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum sudah menerima salinan dari penuntut umum ya? Sudah, Yang Mulia. Baik, penuntut umum silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang saya hormati dan hadirin sidang yang saya muliakan. Kejaksaan Negeri Bantul untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara IDM 02-PT-IP.1-2018. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Dakwaan primer bahwa terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2018 pukul 23.00 atau tidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih pada bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Bantul kilometer 4 atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang melakukan dengan sengaja dengan direncanakan telah melakukan perbuatan pembunuhan dalam keadaan mabuk terhadap korban Andi Aziz yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Andi Aziz atau biasa disebut Andi bersama keempat temannya yakni Oscarida Safistri, Rida Oktariani Sunugroho, dan Yolanda Adelia sedang melakukan kerja kelompok di rumah Rida Oktariani di Jalan Kauman, Kota Yogyakarta. Bahwa di saat yang bersamaan sekira pukul 20.00 di tempat yang berbeda, terdakwa Ramdan, Lutfi Kaska, dan Anwar Ansori sedang berpesta minuman keras berjenis siu di rumah Ramdan di Jalan Mawar, Kampung Minggiran Suryo di Ningratan, Kota Yogyakarta. Bahwa sekitar pukul 21.00 terdakwa yang saat itu sedang membeli minuman di salah satu warung pinggir jalan melihat Andi Aziz yang pada saat itu mengenakan jaket dengan identitas SMA Pelita Jaya beserta keempat temannya yang merupakan musuh bebuyutan dari SMA Taruna Bangsa sedang melintas di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahwa setelah melihat Andi Aziz yang merupakan siswa dari SMA Pelita Jaya, terdakwa langsung mengikuti Andi Aziz yang bersama teman-temannya hingga ke rumah Rida Oktariani. Kemudian terdakwa bergegas melaporkan kepada ketiga temannya yakni Ramdan, Lutfi Paska, dan Anwar Ansori.
bahwa kemudian terdakwa bersama Ramdan dan kedua temannya bersepakat untuk melakukan penyerangan kepada Andi Aziz yang segera menyiapkan senjata yang akan digunakan berupa celurit dan sangkur, di mana celurit dibawa oleh terdakwa dan sangkur dibawa oleh Ramdan, dan sedangkan Anwan Arsori dan Lutfi Pasca tidak membawa senjata tajam apapun karena mereka yang mengendarai sepeda motor. Bahwa pada pukul 23.00 terdakwa dan beserta dua temannya mengendarai sepeda motor Ninja Kawasaki bernomor polisi AB 2110ZU dan AB 1728UT menuju dekat rumah Rida Oktariani untuk menunggu Andi Aziz Alfikri. Bahwa sekitar pukul 23.20 Andi Aziz akhirnya keluar dari rumah Rida Oktariani dan segera pulang menuju rumahnya dengan dibonceng oleh Wisnu Nugroho. Di tengah perjalanan yang pulang menuju rumahnya ketika melewati jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Andi Aziz dan Wisnu Nugroho merasa diikuti oleh 4 orang tidak dikenal. Bahwa perasaan Andi Aziz Wisnu Nugroho telah benar. Sesampainya di Jalan Bukisan yang pada saat itu keadaan memang sepi, terdakwa yang saat itu mengikuti Andi Aziz berusaha menebaskan celuritnya kepada Andi Aziz Alfikri yang saat itu sedang dibonceng Wisnu Nugroho, namun hanya mengenai tas punggung bagian Andi Aziz Alfikri. Bahwa Wisnu Nugroho yang saat itu mengendarai motor mencoba melakukan perlawanan dengan cara menendang motor terdakwa hingga terjatuh. Karena motor yang dikendarai oleh Ramdan dengan membonceng terdakwa terjatuh, secara tidak langsung memberi kesempatan kepada Wisnu Nugroho dan Andi Aziz untuk melarikan diri. Bahwa ketika terdakwa dan Ramdan terjatuh dari motor, pada saat itu mereka yang masih sedikit berada di bawah pengaruh alkohol sudah tidak terkontrol lagi emosinya, dan pada akhirnya terdakwa dan Ramdan mengejar Andi Aziz hingga bertemu di Jalan Bantul. Bahwa ketika terdakwa yang dibonceng Ramdan bertemu dengan Andi Aziz di Jalan Bantul, terdakwa langsung mengeluarkan sebilah celurit, kemudian dengan sengaja menebaskan celuritnya beberapa kali tepat di bagian punggung sebelah Andi Aziz Alfikri, hingga mengakibatkan luka yang cukup dalam. Bahwa mengetahui hal tersebut, Wisnu Nugroho segera membawa Andi Aziz Alfikri ke rumah sakit Safitri Haraman dan langsung dilarikan ke IGD dan ditangani oleh dokter yang bernama Nia Diniawati. Dari pemeriksaan dokter diketahui Andi Aziz Alfikri telah kehilangan banyak darah sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2018 mulai pukul 10.28 sampai dengan pukul 15.01, tim kedokteran forensik Rumah Sakit Safitri Harapan di bawah pimpinan Dr. Indra Sofia PhD SPF telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi terhadap almarhum Andi Aziz yang hasilnya sebagai tertuang dalam Visum et Repertum nomor VR 131/2018 dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Jenazah laki-laki, tinggi badan 167 cm, berat badan 72 kg, golongan darah B. 2. Terdapat sebuah luka tebasan di bagian punggung sebelah kiri yang mengenai otot punggung, menembus sekat dan rongga punggung dan mengakibatkan pendarahan di rongga punggung. 3. Sebab kematian korban adalah pendarahan akibat luka tebasan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, bahwa uraian dakwaan subsidiar sama dengan dakwaan primer, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Apakah akan mengajukan eksepsi? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Tentu Yang Mulia, tetapi kami minta waktu 7 hari dalam menyiapkan. Baik, pendekatan 7 hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa? Hari Senin 11 November 2019 Yang Mulia. Penuntut umum bisa hadir ya pada hari dan tanggal tersebut? Bisa Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum belum siap dengan eksepsinya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2019 dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 10/PIT-B/2019-PNBTL atas nama terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi dari penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum, sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara pidana
pembunuhan dengan nomor register 10-PIT-B-2018-PN-BTL atas nama terdakwa Eko Syaputra. Bahwa memang klien kami yang menjadi terdakwa dalam persidangan ini, Eko Syaputra, adalah seorang pelajar di salah satu sekolah menengah atas di Yogyakarta. Menurut kami, selaku penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah melakukan kesalahan dalam mendakwa klien kami. Jaksa penuntut umum terlalu mendramatisir dakwaan dan cenderung keluar dari pokok perkara yang terjadi sebenarnya, sehingga surat dakwaan terlalu memberatkan terdakwa dan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika penuntut umum mengatakan pada pukul 23 hingga 23.20 Eko Syaputra menunggu Andi Aziz keluar dari rumah Rida di dekat rumah Rida Oktaviani. Padahal Eko Syaputra masih berada di rumah terdakwa 2 dengan sedang berpesta minum minuman keras. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah tidak berdasar pada fakta yang terjadi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga berdasarkan hal tersebut, surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum adalah kabur atau obscurable karena syarat material tidak terpenuhi dengan jelas. Oleh karena itu, sudah seharusnya surat dakwaan dari jaksa penuntut umum cacat hukum dan karenanya menjadi batal demi hukum. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum serta hadiri sidang yang kami hormati, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka jelas surat dakwaan yang telah disusun adalah batal demi hukum. Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, kami pemohon agar Pengadilan Negeri Bantul yang meriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. Primer, pertama, menerima nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dan ketiga, membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya ex equat bono. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan. Hormat kami penasihat hukum terdakwa yang mulia. Baik, penuntut umum, atas eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum, apakah akan mengajukan tanggapan? Benar yang mulia. Tanggapan atas eksepsi tetap pada dakwaan kami yang mulia. Terima kasih. Baik, penasihat hukum, atas tanggapan dari penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan? Tentu yang mulia, bahwa tanggapan atas tanggapan eksepsi kami tetap pada eksepsi kami yang mulia. Baik, karena para pihak telah menyampaikan tanggapannya, selanjutnya memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk berunding terlebih dahulu. Sidang diskors selama 3 jam. Skors dicabut. Baik, setelah majelis hakim berunding, disepakati bahwa putusan sela akan dibacakan pada persidangan yang akan datang, yakni pada hari Senin tanggal 18 November tahun 2019. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 10-PIT-B-2019-PN-BTL atas nama terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Jadi untuk terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum harap didengarkan putusan yang akan dibacakan. Putusan sela nomor perkara 10-PIT-B-2019-PN-BTL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa yang mempermasalahkan surat dakwaan adalah kabur atau obscurable. Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum telah tepat dalam menyusun surat dakwaan sehingga surat dakwaan tidaklah kabur. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan berdasarkan berkas penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal tersebut merupakan kewenangan dari penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Menurut kami majelis hakim bahwa keberatan dari penasihat hukum terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa Eko Syaputra ditolak untuk seluruhnya. 2. Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut. 3.
menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. 4. Menetapkan sidang perkara terdakwa Eko Syahputra untuk dilanjutkan. 5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 18 November tahun 2019 oleh kami, Muhammad Ramdan SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yolanda Adelia dan Ainun Jiwanti sebagai Hakim Anggota, dan dihadiri oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Baik. Demikian putusan dari Majelis Hakim. Terdakwa apakah mengerti atas putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. Penuntut umum apakah sudah siap dengan pembuktiannya? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan barang bukti dan menghadirkan saksi. Panitera, 7 hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa? Hari Senin 25 November 2019 yang mulia. Penasihat hukum siap menghadirkan alat bukti dan saksi pada hari dan tanggal tersebut ya? Siap yang mulia. Baik, karena para pihak belum siap dengan pembuktiannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 25 November tahun 2019 dengan agenda pembuktian dari para pihak. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 10/PITB/2019/PNBTL atas nama terdakwa Eko Syahputra alias Ketus bin Agustinus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Penuntut umum sudah siap ya dengan pembuktiannya? Akan menghadirkan berapa orang saksi? 1 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Baik, terdakwa bisa duduk di samping penasihat hukum ya. Baik yang mulia. Baik, penuntut umum terlebih dahulu silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat buktinya. Terdakwa dan penasihat hukum juga maju ke depan untuk memeriksa. Silakan. Yang mulia, ini adalah BB01 berupa celurit. BB02 berupa baju berdarah milik korban. Dan 2 botol ciu yang mulia. Penasihat hukum bisa diperiksa ya. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan penuntut umum hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Petugas, hadirkan saksi yang bernama Wisnu Nugroho ke dalam persidangan. Saksi penuntut umum hadir yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Baik, silakan duduk. Saudara saksi sehat? Sehat yang mulia. Siap ikut persidangan ya? Siap. Baik, terlebih dahulu majelis hakim akan periksa identitas. Baik, saudara saksi benar bernama Wisnu Nugroho. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Sleman 22 Juli 1969. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar. Alamat Jalan Samas nomor 17 Kecamatan Sanjen, Kabupaten Bantul, benar ya? Benar yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Bersedia? Sedia yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, silakan berdiri, dan kepada rohaniawan mohon dibantu.
Baik, kepada saudara saksi, saya akan membacakan sumpah, silahkan ikuti kata-kata saya. Mengerti? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup, terima kasih kepada rohaniawan, silakan kembali, dan kepada saudara saksi silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah. Berdasarkan pasal 242 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, saudara saksi wajib memberikan keterangan yang benar. Jika saudara saksi memberikan keterangan palsu akan dipidana penjara selama 7 tahun dan jika memberatkan terdakwa akan dipidana penjara selama 9 tahun. Mengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudara saksi, apakah benar saudara saksi ini merupakan rekan dari korban Andi Aziz? Benar yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah benar antara SMA Petita Jaya dengan SMA Taruna Bangsa ini sering terjadi tawuran sebelumnya? Benar yang mulia. Jadi sekolah kami ini sudah lama sekali jadi musuh bebuyutan. Dan saudara mengerti itu sendiri? Mengerti yang mulia. Cukup ya. Silakan penuntut umum mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apa yang saudara lakukan bersama korban pada tanggal 22 Juli 2018? Jadi kami pada waktu itu sempat melakukan kerja kelompok di rumah Rida Putariani. Baik, setelah saudara saksi selesai kerja kelompok dari rumah Rida, apakah saudara pulang bersama korban saja apa dengan teman yang lainnya? Ya, pada awalnya kami sama teman-teman ya Pak sempat pulang berbarengan. Tapi ketika ada perempatan kami berpisah dan saya sama korban. Baik, apakah saudara melihat terdakwa mengeluarkan sebilah celurit? Tidak Pak, tapi saya melihat terdakwa ini membawa celurit di bagian belakang pinggang belakangnya. Lalu berapa kali saudara terdakwa melakukan penyerangan kepada korban? Seingat saya ya Pak, dari luka si korban, saya melihat ada 5 luka tebasan. Ngawur. Uang aku ki pental lu, Mas. Aku bawa dia ke rumah sakit ya, ada 5. Saudara terdakwa harap tenang ya, ada saatnya saudara untuk memberikan tanggapan. Dan perlu majelis hakim ingatkan kembali bahwa di dalam ruang persidangan, setiap orang wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, silakan lanjutkan. Kami rasa cukup yang mulia. Ya, baik, silakan penasihat hukum mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah Anda sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa? Tidak Pak. Yakin tidak melakukan perlawanan? Seingat saya tidak. Baik, cukup yang mulia. Baik, terdakwa ada tanggapan? Baik, pemeriksaan saudara saksi telah selesai. Silakan saudara untuk duduk di belakang ya. Silakan penuntut umum menghadirkan ahli ke dalam ruang persidangan. Petugas, hadirkan ahli yang bernama Dr. Nia Diniawati ke dalam ruang persidangan. Ahli penuntut umum hadir yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Saudari ahli bisa maju ke depan ya, menyerahkan kartu identitas beserta surat tugas. Surat tugasnya? Ya, bisa dengan mapnya ya. Dengan mapnya saja ya. Oh ya. Baik, surat tugasnya. Ya, silakan duduk. Saudari ahli sehat? Sehat yang mulia. Siap ikut persidangan ya. Baik, saudari ahli, majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa identitas ya. Nama lengkap benar ya, bernama Dr. Nia Diniawati. Iya benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 19 September tahun 1972, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Tempat tinggal di Jalan Magelang, kilometer 6, nomor 19, Kabupaten Sleman. Agama Islam, pekerjaan dokter umum, pendidikan terakhir S1, benar ya? Benar yang mulia. Baik, saudari ahli bisa jelaskan riwayat pendidikan saudari? Saya mengambil pendidikan kedokteran di Universitas Pelita Bangsa dan
menjalani sumpah dokter pada tahun 2008. Baik, saudari ahli, apakah saudari memiliki hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari wajib disumpah terlebih dahulu. Bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saudari ahli, silakan maju ke depan. Karyawan silakan dibantu. Saudari ahli, ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya berdasarkan hal yang saya miliki. berdasarkan keahlian yang saya miliki. Baik, cukup. Silakan duduk kembali. Karyawan silakan kembali ke tempat. Baik, saudari ahli, saudari telah disumpah. Berdasarkan pasal 242 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, saudari ahli wajib memberikan keterangan yang benar. Karena jika saudari memberikan keterangan palsu, akan dipidana penjara selama 7 tahun. Dan jika memberatkan terdakwa, akan dipidana penjara selama 9 tahun. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, kepada saudari ahli, apakah kondisi luka yang dialami oleh korban ini dapat secara langsung menyebabkan kematian ataukah ada faktor lain? Baik, berdasarkan visum et repertum, jika korban mengalami pendarahan dan akibat oleh terganggunya fungsi organ vital dan rusaknya jaringan pembuluh darah, adapun terkait dengan hal-hal yang tidak kalah penting, yaitu di dalam tubuh korban terdapat bakteri Clostridium tetani, yaitu yang biasa kita sebut dengan tetanus. Bakteri tetanus ini sangat erat kaitannya dengan masalah kejang otot yang sangat hebat yang diakibatkan oleh terganggunya fungsi sistem syaraf. Bakteri ini jika dibiarkan akan menjadi penyebab utama dari kematian korban. Baik, silakan penuntut umum mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, terima kasih sudah hadir dalam persidangan hari ini. Yep. Saudara ahli, berdasarkan keterangan saudara tadi, artinya meninggalnya korban itu murni karena robeknya organ vital yang robek akibat luka atau kabacok? Berkaitan dengan kematian korban, time of death-nya itu sekitar 30 menit setelah korban itu terkena tusukan senjata tajam. Namun, tetanus bukanlah penyebab utama dari kematian korban karena rentang waktu yang harusnya cukup lama tetapi tidak dalam hitungan jam. Artinya, apakah ada kemungkinan korban meninggal akibat bakteri yang disengajakan oleh pelaku atau memang kandungan senyawa logam dari senjata yang pelaku gunakan itu? Ya, melihat dari hasil visum et repertum, cause of death-nya korban itu dari robeknya organ vital yaitu ginjal. Baik, kami rasa cukup Yang Mulia. Baik, penasihat hukum ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, saudara ahli, menurut saudara ahli, meninggalnya korban ini bisa disebabkan hanya karena terkena bacokan atau tusukan, atau bisa juga adanya komplikasi lain, misalkan penyakit yang dimiliki oleh korban yang bisa muncul bersamaan dengan proses pembacokan tersebut. Jadi berkaitan dengan bakteri Clostridium tetani ini, bakteri ini sangat umum kita temukan di logam-logam yang berkarat. Biasanya bakteri ini digunakan untuk senjata biologis, tetapi kalau senjata biologis itu biasanya menggunakan mikroorganisme yang terdapat misalnya seperti di jamur, parasit, dan toksin. Baik, saudara ahli, berarti saudara ahli ini seorang dokter ya? Iya. Berarti saudara ahli dapat menjelaskan, saya ingin bertanya satu hal, apakah ketika seorang pasien tidak diberikan penanganan selama kurang lebih 2 jam pada saat datang ke rumah sakit itu, apakah bisa dikatakan wajar? Mengingat pada saat itu korban sampai di rumah sakit sekitar pukul 12.20 tetapi baru ditangani pukul 02.15, berarti ini kan hampir terjadi 2 jam. Dapatkah saudara saksi jelaskan apakah itu kesalahan atau memang murni seperti itu? Keberatan Yang Mulia, penasehat hukum terlalu memojokkan ahli kami. Tidak Yang Mulia, ini penting untuk pembuktian Yang Mulia.
Ya, silakan lanjutkan. Baik, bagaimanakah Saudara Ali? Apakah Saudara Ali bisa menjelaskan terkait tersebut? Jadi, berbicara kemungkinan pasti ada mengingat yang terkena adalah organ vital pasien yaitu ginjal. Luka tusukan yang menyebabkan pendarahan traumatis maka dapat berujung kematian. Terjadinya komplikasi dimungkinkan jika pendarahan yang tidak bisa berhenti, infeksi yang disebabkan oleh masuknya benda asing termasuk kotoran ke dalam luka. Baik, cukup Yang Mulia. Terdakwa ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, pemeriksaan ahli telah selesai. Silakan duduk di belakang ya. Bisa menjadi komplikasi, Pak. Bukan. Penuntut umum, apakah ada saksi atau ahli tambahan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, pemeriksaan alat bukti dan saksi dari penuntut umum telah selesai. Kepada saksi dan ahli silakan meninggalkan ruang persidangan. Kartu identitas dapat diambil di ruang kepanitraan setelah persidangan selesai. Silakan. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi dari penasihat hukum. Penasihat hukum akan menghadirkan berapa orang saksi? 2 orang saksi Yang Mulia. Baik, silakan. Namun sebelumnya bisa maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti. Terdakwa dan penuntut umum juga maju ke depan memeriksa ya. Baik, penuntut umum silakan diperiksa. Silakan kembali ke tempat. Silakan penasihat hukum hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, petugas tolong hadirkan saksi dari penasihat hukum yaitu yang bernama Sarina. Saksi penasihat hukum hadir Yang Mulia. Baik, petugas silakan kembali ke tempat. Saudari saksi bisa maju ke depan menyerahkan kartu identitas. Silakan duduk. Saudari saksi sehat? Sehat Yang Mulia. Siap ikut persidangan ya? Siap. Baik, saudari saksi, apakah saudari memiliki hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Baik, sebelum saudari saksi memberikan keterangan, saudari saksi akan diperiksa identitas terlebih dahulu ya. Baik, saudara saksi, benar bernama Sarina? Benar Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 2 Januari 1963, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 5 Kasihan Bantul, benar ya? Benar Yang Mulia. Cukup ya. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudari saksi memberikan keterangan, saudari wajib disumpah terlebih dahulu. Bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, kepada saudari saksi silakan berdiri dan maju satu langkah. Kepada rohaniawan mohon dibantu. Kepada saudari saksi saya akan mulai membacakan sumpah. Mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Baik, saudari saksi, saudari telah disumpah. Berdasarkan pasal 242 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, saudari saksi wajib memberikan keterangan yang benar. Apabila saudari saksi memberikan keterangan palsu akan dipidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, kepada saudari saksi, apakah benar saudari saksi pada saat itu berada di Jalan Bantul, tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2018? Benar Yang Mulia, pada malam itu saya berada di Jalan Bantul. Cukup ya. Baik, apakah saudara saksi menemukan benda berupa celurit di lokasi tersebut? Pada saat itu saya tidak melihat ada benda celurit di lokasi kejadian. Baik, penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Sarina, terima kasih ya sudah hadir dalam sidang pada hari ini. Saudara saksi, saya ingin menanyakan
Benar ya, pada hari Jumat pada tanggal 22 Juli saudara saksi lewat di Jalan Bantul pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ya? Ya, benar. Jika kami boleh tahu ada urusan apa saudara lewat di jalan tersebut? Pada malam itu saya melintasi Jalan Bantul karena saya ingin mengantarkan orderan. Oh ya, jadi pada saat itu apakah saudara saksi menemukan barang atau sesuatu benda tajam di sekitar perjalanan tersebut atau mendengar suara-suara seperti suara perkelahian dan lain sebagainya? Pada malam itu saya melintasi Jalan Bantul, saya tidak melihat ada barang ataupun perkelahian, hanya saja saya mendengar ada rintihan orang yang kesakitan. Apakah saudara saksi pada saat mendengar suara rintihan tersebut mendatangi ke tempat lokasi suara tersebut? Iya, saya berhenti di jalan tersebut dan saya melihat ada orang yang merintih kesakitan. Baik, cukup yang mulia, terima kasih. Baik, penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, tadi kan saudara saksi mendengar ada orang merintih. Apakah saudara saksi ikut menolong orang tersebut lalu dibawa ke rumah sakit? Pada saat itu saya hanya ikut menolong untuk menutupi lukanya dengan kain seadanya, namun saya tidak ikut mengantarkan korban ke rumah sakit. Baik, saudara saksi, tadi kan saudari saksi menjelaskan bahwa saudari saksi tidak melihat adanya penebasan. Lalu bagaimana saudari saksi bisa mengetahui apabila korban terkena luka tebasan? Jadi pada malam itu saya tidak melihat kejadian pada saat penebasan. Tapi pada saat saya melintasi Jalan Bantul, kemudian saya mendengar suara orang yang merintih kesakitan, dan karena lampu sorot motor saya, di situ saya melihat ada 2 orang berhenti di pinggir jalan. Kemudian saya mematikan kendaraan saya dan memastikan apa betul itu orang, dan salah satu dari orang tersebut sudah mengeluarkan banyak darah. Baik, hampir saja cukup yang mulia. Terdakwa ada tanggapan? Tidak yang mulia. Baik, pemeriksaan saudari saksi telah selesai, silakan duduk di belakang ya. Baik, yang mulia. Silakan penasihat hukum hadirkan saksi selanjutnya. Baik, terima kasih yang mulia. Tugas tolong hadirkan saksi yang bernama Imam Akbar ke dalam ruang persidangan. Saksi penasihat hukum hadir yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi maju ke depan menyerahkan kartu identitas. Ya, silakan duduk. Saudara saksi sehat? Sehat yang mulia. Siap ikut persidangan ya? Siap yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, sebelumnya majelis hakim akan periksa identitas terlebih dahulu ya. Iya. Baik, saudara saksi, benar bernama Muhammad Imam Akbar. Benar yang mulia. Tepat tanggal lain Gunung Kidul 13 Januari 1175. Benar yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Alamat Perum PLM Sewu Baru, Sleman, Yogyakarta. Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, maju satu langkah ke depan. Kawan yang lain silakan dibantu. Saudara saksi, ikutilah kalau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Silakan kembali ke tempat. Karyawan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah. Saudara wajib memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Karena apabila saudara saksi memberikan keterangan palsu, akan dipidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, saudara maksud saya, Ya. benar ya saudara saksi ini sebagai pemilik warung kelontong di pinggir jalan sekitar TKP? Benar yang mulia. Sudah berapa lama saudara berjualan sebagai pemilik warung kelontong? Kurang lebih 10 tahun yang mulia. 10 tahun ya? Iya.
Baik, penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi sebelumnya terima kasih telah menyempatkan hadir dalam persidangan pada hari ini. Baik, saudara saksi, benarkah Anda itu memiliki warung kelontong di daerah Jalan Bantul? Benar, Pak. Lalu dapatkah saudara saksi sebutkan apa saja yang kira-kira berada di warung kelontong milik saudara? Ya seperti warung-warung pada umumnya, Pak. Ada makanan, kemudian ada minuman, ya seperti itu. Lalu apakah saksi pernah melihat terdakwa ini belanja di tempat dan membeli sebuah ciu di warung Anda? Saya tidak menjual ciu, Pak. Lalu apakah yang saudara terdakwa beli pada saat itu? Ya dia tidak membeli apa-apa, dia hanya nongkrong di depan warung saya. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Kami rasa cukup Yang Mulia. Penuntut umum ada pertanyaan? Silakan. Saudara saksi, Ya. tadi kan saudara saksi mengatakan Ya. saudara tidak menjual ciu, benar ya? Iya benar. Tapi begini, para terdakwa Iya. mereka meminum minuman ciu Iya. itu di warung saudara. Iya. Lalu menurut saudara, terdakwa ini mendapatkan ciu dari mana? Nah, itu saya tidak tahu. Interupsi Bu. Yang Mulia. Silakan. Saudara jaksa penuntut umum ini terlalu menyudutkan saksi dari kami Yang Mulia. Instruksi yang mulia, ini untuk pembuktian kami. Ya baik, interupsi penasihat hukum diterima. Silakan lanjutkan. Jadi menurut saudara, terdakwa ini mendapatkan ciu dari Iya. Ya saya kurang tahu, Bu. Dia hanya nongkrong di depan warung saya dan meminum minuman sesuatu, tapi saya tidak tahu kalau itu ciu atau minuman yang lainnya. Oke, kami rasa cukup. Terdakwa ada tanggapan? Baik, Yang Mulia, saya mau menyampaikan bahwa Bapak Imam ini tidak menjual ciu. Saya membeli ciu di tempat lain. Baik, cukup ya. Baik, pemeriksaan saudara saksi Ya. telah selesai. Silakan duduk di belakang ya. Ya, masih Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ada saksi atau mungkin menghadirkan ahli? Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik, pemeriksaan alat bukti dan saksi dari penasihat hukum telah selesai. Kepada para saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Kartu identitas dapat diambil di ruang kepanitraan setelah persidangan selesai. Silakan. Baik, karena pemeriksaan alat bukti dan saksi dari para pihak telah selesai, agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Pada saudara terdakwa, silakan duduk di depan ya. Saudara terdakwa sehat? Sehat Yang Mulia. Siap ikut persidangan ya? Tentu Yang Mulia. Baik, sebagaimana identitas saudara telah jelas dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, saya ingin menanyakan sesuatu. Iya Bu, bagaimana Bu? Jadi, apakah celurit ini yang saudara gunakan untuk menebas korban? Celurit itu, iya Bu. Berapa kali? Saya menebasnya cuma 3 kali Bu. Baik. Lalu apakah saudara terdakwa dan teman-teman ini sudah merencanakan penyerangan kepada korban? Pada awalnya dari sebelumnya sebenarnya saya enggak sih Pak. Saya enggak ada niatan, cuman spontan aja itu di situ. Baik, kami rasa cukup Yang Mulia. Baik, penasihat hukum ada pertanyaan? Tentu ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, saudara terdakwa. Bisa jelaskan bagaimana kronologi dalam kejadian tersebut? Kronologi Pak. Jadi pada awalnya sekolah saya dengan sekolahnya korban itu terlibat tawuran. Nah, pada saat tawuran tersebut si korban itu menghajar adik saya. Lalu saya tidak terima dong Pak. Saya tidak terima, saya mengejarlah si korban. Namun pada hari itu korban saya tidak menemukannya. Lalu selang beberapa hari saya nongkrong lah di tempat Bapak Ramdan. Nah setelah itu kami rasa bosan nongkrong tempat Bapak Ramdan, kami nongkrong lah di tempat warung Bapak Imam. Nah di sana kami nongkrong
nggak sengaja kami melihat ada si korban dengan temannya melintas di depan warung tempat saya nongkrong tadi. Lah, saya spontan aja dengan teman-teman saya ingin melakukan penyerangan balas dendam lah Pak istilahnya. Balas dendam dengan pada korban itu. Nah, setelah saya melihat korban, saya dan teman-teman saya mengejar si korban sampailah di Jalan Bugisan. Nah, pada saat di Jalan Bugisan itu saya sempat melakukan perlawanan kepada si korban, tapi si korban itu juga melawan balik saya dengan cara korban itu menendang motor saya sehingga saya dan teman saya itu jatuh dari motor, Pak. Nah, udah saya jatuh dari motor ya, saya emosi dong, Pak. Lalu saya kejar, ketemulah kami di Jalan Bantul. Nah, di Jalan Bantul itu si korban dengan temannya sedang lengah. Saya membawa sebuah celurit, lalu saya menebaskan di bagian punggung bagian kiri korban sebanyak 3 kali. Mungkin itu sih, Pak. Baik, lalu apakah dalam perbuatan yang saudara terdakwa lakukan itu sudah terencana? Sudah saya katakan awal tadi, sebenarnya itu enggak sih Pak. Sebenarnya kalau untuk melakukan pencabutan itu, pembacokan itu sebenarnya enggak ada. Cuman niatan buat ngebacok itu ya spontan pada saat saya ngelihat di warung ada sebuah celurit dan juga si korban melintas di depan tempat tongkrongan kami, Pak. Lalu apakah saudara terdakwa mabuk pada saat kejadian tersebut? Saya masih sadar, Pak. Cukup Yang Mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, mengapa pada saat saudara melakukan penyerangan terhadap korban, saudara memiliki niat untuk menggunakan senjata tajam? Sebenarnya itu awalnya bukan untuk melawan sih Yang Mulia, tapi itu niatan saya untuk perlawanan diri. Nah, untuk ya jaga-jaga aja, siapa tahu dia melakukan penyerangan fisik yang lebih berat dari saya, jadi saya ya bawa senjata yang ada sekitar saya, gitu Yang Mulia. Baik, kemanakah saudara terdakwa pergi setelah melakukan penyerangan tersebut? Setelah itu saya dan kawan-kawan saya pulang. Baik, penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Penasihat hukum cukup ya? Cukup Yang Mulia. Baik, pemeriksaan terdakwa telah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum, sudah siap? Belum, Yang Mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari menyiapkan. Baik, Panitera, 7 hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa? Hari Senin 2 Desember 2019 Yang Mulia. Penasihat hukum bisa hadir ya pada hari dan tanggal tersebut? Bisa Yang Mulia. Baik, karena penuntut umum belum siap dengan surat tuntutannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2019 dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 10/PIT-B/2019-PNBTL atas nama terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Siap ya penuntut umum? Siap, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia, penasihat hukum dan hadirin sidang yang kami hormati. Surat tuntutan nomor PDN 02/BTL/EP1/2018. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada di persidangan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pidana telah terpenuhi. Primer, kami jaksa penuntut umum menyatakan jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Subsidiar, bahwa dengan dakwaan primer telah terbukti sehingga atas dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus dengan pidana penjara selama 17 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti yang ada dalam persidangan. Lex dura septamen scripta. Sekalipun isi undang-undang terasa kejam, tapi begitulah bunyinya dan harus ditegakkan. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum, terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, atas tuntutan yang telah dibacakan penuntut umum, apakah mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan nota pembelaan? Seluruhnya saya serahkan pada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Tentu yang mulia, tetapi kami minta waktu 7 hari dalam menyiapkannya. Baik Panitera, berikut hari dari hari ini, hari dari tanggal berapa? Hari Senin 9 Desember 2019 yang mulia. Penuntut umum apakah bersedia hadir pada hari yang tanggal tersebut? Bersedia yang mulia. Baik, karena penasihat hukum belum siap dengan nota pembelaannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2019 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 10/PITB/2019/PNBTL atas nama terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum dan hadirin sidang yang kami muliakan. Nota pembelaan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Eko Syaputra bin Agustinus. Bahwa berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam bagian di atas, maka sampailah kami pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa sungguhnya terdakwa tidak dalam keadaan sadar ketika melakukan penebasan celurit terhadap korban karena diakibatkan emosi yang sangat berlebihan. 2. Bahwa terkait dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penebasan celurit terhadap korban semata-mata disebabkan karena emosi dari terdakwa terhadap korban yang pernah memukuli adik terdakwa. 3. Bahwa terkait yang perbuatan terdakwa melakukan penebasan celurit bukanlah merupakan suatu tindakan yang direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi hanyalah merupakan suatu tindakan spontanitas dari terdakwa. Bahwa selain daripada itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa tertib dan sopan dalam mengikuti proses persidangan. 2. Bahwa terdakwa merupakan seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah yang merupakan cita-cita dari kedua orang tuanya. 3. Bahwa terdakwa merupakan seorang anak yang masih dalam usia perkembangan. Berdasarkan hal tersebut, di atas dengan rasa hormat kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Eko Syaputra bin Agustinus dengan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang berujung kematian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 4. Mengembalikan semua barang bukti yang dipakai dalam persidangan kepada yang mempunyai hak dan dalam barang bukti tersebut. 5. Membebankan biaya kepada negara. Subsidiar, atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, ex equo et bono. Demikianlah nota keberatan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Majelis Hakim yang mulia sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa yang mulia. Baik, penuntut umum, atas nota pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum, apakah akan mengajukan replik? Benar yang mulia. Silakan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum dan hadirin sidang yang kami hormati, dengan telah dapat dibuktikannya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak diketemukan keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana. Terima kasih yang mulia. Baik, terdakwa apakah mengerti atas replik yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan duplik? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Baik, ada yang mulia. Hari ini juga ya? Iya yang mulia. Ya, silakan.
Baik Yang Mulia, sebelumnya duplik kami sampaikan secara lisan, yaitu izinkanlah kami menyampaikan sebuah teori dalam bukunya Jan Relim yang berjudul Hukum Pidana, yang mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat dan ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana tersebut, bahwa terdapat fakta terdakwa melakukan perbuatan tersebut benar dan tidak direncanakan terlebih dahulu dan itu dilakukan secara spontanitas. Dengan adanya fakta tersebut, kami bukanlah meminta untuk menghapuskan pidana seperti apa yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum, maka kami hanya mengacu kepada teori yang dikatakan oleh Jan Relim yang sudah kami sebutkan di atas untuk majelis hakim dapat mempertimbangkan hukuman terdakwa dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Cukup ya? Baik, sidang hari ini dinyatakan cukup. Untuk selanjutnya memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2019 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada penuntut umum, penasehat hukum dan juga terdakwa diharapkan hadir kembali di persidangan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 10/PITB/2019/PNBTL atas nama terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Terdakwa sudah siap ya mendengarkan putusan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Putusan nomor 10/PITB/2019/PNBTL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pidana terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi hukuman. Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan rencana merampas nyawa orang lain. Untuk itu, sebagaimana dimaksud pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagai seorang siswa yang menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan perbuatan tindak pidana. 2. Terdakwa masih muda. 3. Terdakwa masih sekolah. Dan terakhir, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Menimbang bahwa hukum yang adil dan patut bagi terdakwa adalah yang setimpal dengan perbuatannya. Mengingat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terhadap terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam celurit yang terbuat dari besi tanpa gagang, sebilah sangkur, 1 buah tas, jaket identitas dirampas untuk dimusnahkan. 2. Unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah hitam tahun 2012 nomor polisi AB2110ZU dikembalikan kepada terdakwa. 4. Menangguhkan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 23 Desember tahun 2019
oleh kami Muhammad Ramdan SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yolanda Adelia SHMH dan Ainun Jiwanti SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Oscarida Safitri SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Baik, saudara terdakwa, apakah mengerti atas putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Penuntut umum apakah mengerti dengan putusannya? Mengerti yang mulia dan kami sangat puas dengan putusannya. Penasihat hukum? Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register perkara 10/PB/2019/PNBTL atas nama terdakwa Eko Syaputra alias Ketus bin Agustinus dinyatakan ditutup. Baik, penuntut umum silakan bawa kembali terdakwa ke dalam rumah tahanan. Petugas, bawa terdakwa ke dalam ruang tahanan. Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 10/PIT-2018-PNBTL atas nama terdakwa Eko Saputra Akbar dinyatakan telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk para pihak silakan meninggalkan ruang sidang.